Sebuah survei menarik dilakukan oleh Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang menjadikan kasus yang sedang ramai dibicarakan publik terkait keaslian ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Jokowi, sebagai objek survei mereka. Meski demikian, lembaga survei yang didirikan oleh Burhanuddin Muhtadi tersebut tetap mengaitkan hasil surveinya dengan unsur politik, di mana indikator politik berusaha mencari tahu seberapa besar orang yang percaya atau tidak jika ijazah Jokowi itu palsu berasal dari kalangan pemilih partai apa dan pasangan calon siapa yang dipilih pada Pilpres 2024 lalu. Berikut hasil survei Indikator Politik Indonesia yang disampaikan secara live di YouTube channel Indikator Coit, Selasa, 27 Mei 2025. Nah, ini mungkin yang ini Bang. Jadi kita menanyakan bukan hanya kasus korupsi tapi juga kasus penegakan hukum. Dan kita tahu kasus ini sudah cukup lama ya menarik perhatian publik ya. Bahkan belakangan terjadi saling lapor antara kedua belah pihak ya. Masing-masing sudah menunjukkan argumen dan bukti yang mereka punya. Roy Suryo gitu ya, Dr. Tifang itu udah jadi selebritis televisi ya, mengungkap dan menyampaikan argumen bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu, skripsinya palsu, sementara Pak Jokowi dengan lawyernya juga sudah membantah berkali-kali. Nah, pertanyaannya, apakah masyarakat tahu atau tidak tahu kasus ini? Jangan-jangan kasus ini hanya ramai di media sosial. Yang kedua, kalau misalnya mereka tahu, mereka percaya atau tidak? Mereka lebih percaya mana? Pak Roy Suryo ataukah Pak Jokowi? Gitu ya. Nah, kita tanya di sini. Pertama, yang tahu kasus terkait dengan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo itu cukup besar ternyata. Jadi masyarakat senang ngikutin kasus ini ya. Atau tadi karena ada banyak plot twist kan. Jadi yang mengaku tahu kasus ini itu 75,9%. Jadi terus terang jarang kasus hukum yang menarik perhatian seluas ini ya. Jadi makanya TV-TV ramai atau podcast ya memberitakan kasus ini karena ternyata cukup menarik perhatian publik ya. Jadi ini kalau saya bulatkan, dari 10 orang Indonesia 8 tahu kasus dugaan ijazah palsu. Nah, pertanyaannya, kalau tahu mereka percaya atau tidak? Nah, ini kan penting. Kan orang bisa saja terekspos oleh berita mengenai kasus ini, tetapi belum tentu mereka percaya kan? Nah, itu dua hal yang berbeda. Satu pada tingkat knowledge, yang kedua pada tingkat kepercayaan, afeksi ya. Nah, ini dia. Jadi data ini jangan-jangan banyak media yang lebih banyak memberitakan ini karena ini populer ya, ketimbang kita tadi udah capek-capek menjelaskan tentang pentingnya trust ya, buat demokrasi gitu. Ternyata yang menarik media jangan-jangan hanya ini ya. Jadi ini tingkat afeksi atau kepercayaan publik ya. Mereka percaya atau tidak percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah. Jadi pertanyaannya kita tampilkan di atas, apakah ibu bapak sangat percaya, kurang percaya, atau tidak percaya sama sekali mantan Presiden Joko Widodo memalsukan ijazah. Nah, yang warna oranye itu ditanyakan kepada semua responden. Ingat, yang tahu 75%. Ada 25% yang mengaku tidak tahu. Nah, yang warna oranye ini itu respon atau jawaban dari seluruh responden, apakah mereka tahu atau tidak tahu. Sementara yang warna biru itu respon dari responden yang mengaku mereka mengetahui kasus ini. Gitu ya. Artinya hanya 75,9% yang mengaku tahu, yang kita tampilkan datanya di warna biru itu. Tapi polanya tidak berubah. Baik yang semua responden maupun khusus yang tahu, itu cenderung mayoritas mengatakan tidak percaya mantan Presiden Jokowi memalsukan ijazah. Jadi yang tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 66,9% ya.
Nah, itu dari respon semua responden. Ya, sementara mereka yang mengetahui kasus ini yang tidak percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 69,7%. Ya. Jadi kalau yang warna biru itu yang tidak percaya 69,7%, sementara semua responden terlepas mereka tahu atau tidak tahu yang tidak percaya bahwa Pak Jokowi memasukkan ijazahnya itu 66,9%. Jadi kisaran 66,9 sampai 69,7% yang tidak percaya. Nah, begitu ya. Jadi mayoritas pada dasarnya yakin Pak Jokowi tidak memasukkan ijazah. Ya, tetapi ada sekitar 19% masyarakat yang percaya Pak Jokowi memasukkan ijazah. Nah, itu ya. Jadi Mas Roy Suryo masih ada pendukungnya, cukup lumayan 19% dari total populasi pemilih kita ya. Nah, coba kita lihat lebih jauh. Bisa next, ini mungkin manual. Nah, ini ya. Jadi coba kita lihat ya, laki-laki cenderung mengikuti atau cenderung tahu soal kasus ini ketimbang perempuan, 83 versus 68. Nah, kemudian yang dari sisi gender, baik laki-laki atau perempuan cenderung tidak percaya Pak Jokowi memasukkan ijazah, tetapi ketidakpercayaan terhadap dugaan Pak Jokowi memasukkan ijazah di kalangan perempuan lebih tinggi ketimbang laki-laki, 70 dibanding 63%. Kemudian dari sisi generasi muda, di situ bisa ditampilkan, bisa dicek ya. Saya tidak ingin menjelaskan secara detail, nanti waktunya habis ya. Kita pengen mendengar respon dari Prof. Suparji dan Pak Barita ya. Ini saya lewatin aja ya, ini saya lewatin, nanti bisa dicek sendiri ya. Semua wilayah umumnya tidak percaya Pak Jokowi memasukkan ijazah, tapi di beberapa wilayah tertentu itu yang percaya Pak Jokowi memasukkan ijazah itu relatif cukup besar dibanding wilayah lain. Misalnya Banten. Nah, Banten itu yang percaya 29% Pak Jokowi memasukkan ijazah. Yang wilayah lain kan lebih rendah ya. Kemudian Jabar juga cukup besar tuh yang percaya ya. Sementara wilayah lain kisaran belasan. Jabar dan Banten itu mencapai 27 sampai 29%. Nah, ini kita cek berdasarkan basis partisan. Kan kita punya pertanyaan, mereka memilih partai apa? Nah, ternyata variatif ya. Nah, ini saya ingin kasih contoh, misalnya Gerindra di sini ya. Gerindra itu ada 12,5% basis Gerindra yang percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah. PDIP 25% pemilih PDIP. Wah, ini menarik nih ya. Sebelum 2024 PDIP basis utama Pak Jokowi. Sekarang ada 1/4 pemilih PDIP yang percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah. Tetapi sebagian besar pemilih PDIP 61% tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah. Golkar agak terbelah ya. PKS 24% pemilih PKS percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah. Dalam jumlah mayoritas 65% pemilih PKS mengaku tidak percaya. Mungkin mereka melihatnya simpel ya, udah pernah ikut berkali-kali pilkada hingga pilpres, membawa bukti ijazah, masa kemudian dianggap palsu ya. Jadi meskipun mungkin mereka tidak memilih Pak Jokowi dalam pilpres 2014-2019, tetapi cenderung tidak mempengaruhi ya penilaian mereka terkait dengan isu ini. Nah, ini berdasarkan pilihan 2024 kemarin. Jadi pemilih Anies yang mengikuti kasus ijazah palsu itu 83,8%. Pemilih Pak Prabowo yang tahu kasus ini itu 74%, pemilih Ganjar 84%. Tapi di antara tiga basis pemilih Pilpres 2024 ini, yang paling banyak percaya Pak Jokowi ijazahnya palsu adalah pendukung Anies dan Muhaimin Iskandar. Meskipun sebagian besar pendukung Mas Anies 50,9% percaya Pak Jokowi ijazahnya asli, tetapi 40% pemilih Anies
tidak percaya ijazahnya Pak Jokowi asli ini itu jauh lebih tinggi dibanding tingkat kepercayaan pemilih Prabowo maupun Ganjar ya mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Terima kasih atas waktunya menonton tayangan ini. Saksikan terus konten-konten menarik